Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divara Safina dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 22279-019. Di sini saya akan menjelaskan dampak, tantangan, serta peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital di masa sekarang, serta teknologi terbaru apa saja yang mendukung ekonomi digital. Baik, masuk ke materi, yaitu tugas mandiri 3. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama dampak ekonomi digital terhadap UMKM, yang kedua tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia, yang ketiga peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital, dan yang terakhir teknologi terbaru yang mendukung ekonomi digital. Adapun pengertian ekonomi digital adalah seluruh aktivitas ekonomi yang didorong oleh penggunaan teknologi digital, terutama internet, mencakup transaksi bisnis online atau e-commerce, layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech, penggunaan data jumlah besar atau big data, serta inovasi lain seperti Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan atau AI. Dalam ekonomi digital, teknologi memfasilitasi produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa secara lebih cepat, efisien, dan global. Baik, dampak ekonomi digital terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dampak positif yang pertama, akses pasar yang lebih luas. Melalui platform digital seperti e-commerce, para UMKM dapat menjangkau pelanggan tidak hanya lokal, tetapi juga secara nasional dan bahkan internasional. Ini membuka peluang untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan. Yang kedua, biaya operasional yang lebih rendah. Teknologi digital memungkinkan para UMKM untuk menghemat biaya seperti sewa toko fisik, pemasaran tradisional, dan biaya distribusi e-commerce dan pemasaran digital seringkali lebih mudah, murah, dan efektif untuk menjangkau audiens yang luas. Inovasi produk dan layanan. Dengan adanya data dari pelanggan, para UMKM bisa lebih mudah menganalisis tren pasar dan preferensi konsumen untuk berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Yang keempat, peningkatan efisiensi bisnis. Penggunaan perangkat lunak dan alat digital seperti manajemen inventaris, akuntansi online, dan layanan pengiriman yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Dan yang terakhir, akses ke pembiayaan lebih mudah. Fintech atau layanan keuangan berbasis teknologi memungkinkan para UMKM mendapatkan akses pinjaman atau pendanaan secara lebih mudah melalui platform digital dibandingkan metode perbankan tradisional. Adapun dampak negatifnya untuk para UMKM, yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Banyak para UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil, masih kesulitan mengakses teknologi dan infrastruktur digital seperti internet yang stabil. Yang kedua, kurangnya literasi digital. Tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan teknologi digital, baik untuk pemasaran, pengelolaan bisnis, maupun inovasi produk. Pelatihan dan pendidikan mengenai teknologi menjadi penting. Dan yang ketiga, persaingan yang lebih ketat. Dengan hadirnya ekonomi digital, para UMKM tidak hanya bersaing dengan bisnis lokal, tetapi juga dengan bisnis internasional yang memiliki sumber daya lebih besar, sehingga persaingan bisa menjadi lebih ketat. Dan yang terakhir, keamanan data dan privasi. Transaksi online dan digitalisasi data meningkatkan risiko kebocoran informasi dan serangan cyber. Para UMKM seringkali belum memiliki perlindungan yang memadai terhadap risiko ini. Maka dari itu, ekonomi digital memberikan peluang
besar bagi para UMKM untuk berkembang, tetapi juga memerlukan adaptasi dan kemampuan baru agar bisa bersaing dan bertahan di pasar digital. Adapun tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur digital, akses internet yang tidak merata, dan kualitas jaringan yang rendah menjadi hambatan utama bagi masyarakat dan pelaku bisnis, terutama di daerah terpencil untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Yang kedua, rendahnya literasi digital. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknologi di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum menghambat pemanfaatan teknologi digital secara efektif, mengurangi kemampuan untuk bersaing dalam ekonomi digital. Keamanan cyber dan privasi, meningkatkan risiko serangan cyber dan kekhawatiran tentang privasi data menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang menghambat adopsi ekonomi digital secara luas. Yang keempat, kesenjangan digital. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial yang memiliki akses teknologi dan yang tidak menciptakan disparitas yang mempengaruhi inklusivitas ekonomi digital di Indonesia. Yang kelima, regulasi dan kebijakan yang belum memadai. Regulasi yang tidak adaptif dan birokrasi yang rumit menghalangi pertumbuhan ekonomi digital, memerlukan pembaruan dan penyederhanaan untuk mendukung inovasi dan pengembangan bisnis. Yang keenam, persaingan global. Dominasi perusahaan teknologi asing dan tantangan dalam mendapatkan dukungan untuk startup lokal memperlambat pertumbuhan perusahaan teknologi domestik sehingga mereka kesulitan bersaing di pasar global. Yang ketujuh, kurangnya dukungan ekosistem. Akses terbatas ke pembiayaan dan kurangnya kolaborasi antara pemangku kepentingan menghambat pengembangan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital, terutama bagi UMKM dan startup. Dan yang terakhir, kesadaran terhadap potensi digital yang masih rendah. Adopsi teknologi yang lambat di sektor tradisional dan kurangnya pemahaman akan manfaat digitalisasi menghalangi transformasi bisnis, sehingga mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan itu, diharapkan dapat membantu dalam merumuskan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan dan mendorong perkembangan ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Adapun peran pemerintah berperan penting dalam mendorong ekonomi digital dengan membangun infrastruktur internet yang baik agar semua orang dapat mengakses layanan digital. Mereka juga perlu membuat regulasi yang mendukung dan menyederhanakan proses perizinan bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan literasi digital melalui pendidikan dan pelatihan, serta memberikan dukungan pembiayaan dan program inkubasi untuk startup. Melalui kampanye kesadaran dan kolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat. Terakhir, perlindungan data dan keamanan konsumen juga penting untuk membangun kepercayaan dalam menggunakan layanan digital. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat membantu pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan daya saing negara. Teknologi terbaru yang mendukung ekonomi digital. Yang pertama itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Contohnya itu Tokopedia dan Shopee yang menggunakan AI untuk chatbot yang secara otomatis menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan rekomendasi produk, dan membantu proses pembelian. Yang kedua itu Big Data, contohnya Gojek, menggunakan Big Data untuk menganalisis penggunaan layanan seperti transportasi makanan,
transportasi, makanan atau GoFood, dan pembayaran digital atau GoPay. Dengan analisis data yang besar ini, Gojek dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta menyesuaikan layanan sesuai dengan permintaan. Yang ketiga, Internet of Things. Contohnya itu Visery, startup Indonesia yang mengembangkan solusi IoT untuk peternakan ikan. Dengan perangkat yang terhubung ke internet, petani ikan dapat memantau kondisi kolam, mengatur pemberian pakan secara otomatis, dan menganalisis data untuk meningkatkan efisiensi budidaya. Yang keempat, blockchain. Contohnya PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN telah menguji coba penggunaan blockchain untuk transaksi energi, memungkinkan pencatatan transaksi energi yang transparan dan aman antara produsen dan konsumen listrik. Selain itu, beberapa perusahaan teknologi keuangan atau fintech di Indonesia menggunakan blockchain untuk keamanan transaksi. Yang kelima, pembayaran digital. Contohnya itu seperti OVO atau GoPay, layanan dompet digital yang populer di Indonesia yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran untuk berbagai layanan seperti belanja online, transportasi, dan pembayaran tagihan. Pembayaran digital ini sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Dan yang terakhir, cloud computing. Contohnya Telkom Indonesia menawarkan layanan cloud computing melalui Nowcentrix, sebuah platform cloud yang mendukung penyimpanan data dan hosting untuk bisnis-bisnis di Indonesia. Banyak perusahaan kecil dan menengah yang menggunakan layanan ini untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi secara efisien tanpa perlu investasi besar dan infrastruktur IT. Adapun kesimpulannya, ekonomi digital telah berkembang pesat di Indonesia dengan dukungan berbagai teknologi terbaru. Pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan ini melalui pembangunan infrastruktur, regulasi yang mendukung, pendidikan literasi digital, serta dukungan khusus untuk para UMKM dan startup. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Big Data, Internet of Things atau IoT, blockchain, pembayaran digital, cloud computing, dan augmented reality atau AR berperan besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan. Dengan mendukung pemerintah dan adopsi teknologi yang berkembang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi digital di kawasan. Audio Jungle.